harus les matematika biar yang merah atau yang pas bisa jadi lebih bagus gitu. Oh dulu ya gue itu lemah banget di sains. Ya berarti gue harus apa? Gue harus bimbel. Gue harus belajar sains sebaik-baiknya. Tapi dulu ya gue itu suka banget ngevlog, gue itu suka banget ngedesain. Gue nggak pernah dilesin desain sama sekali. Mereka suruh gue untuk spend waktu memperbaiki ke sesuatu yang gue itu biasa-biasa aja atau gue nggak suka. Tapi ke sesuatu yang gue suka, ini yang gue punya talent, yang gue punya interest ke sana, itu gue nggak alokasikan waktu gue ke sana. Logika di belakangnya itu masuk akal. Ya, lu itu harus belajar buat jago di semuanya. Jangan cuma buat jago di satu bidang aja. Jadi jangan cuma 100 matematikanya gitu ya, tapi fisikanya 70 gitu ya. Terusnya sainsnya berapa, bahasa Indonesianya 80. Ini semuanya harus jago di semuanya. Dan di momen itu gue ikutin. Karena menurut gue itu masuk akal. Advice yang masuk akal. Ya gue harus memperbaiki nilai-nilai yang merah gue. Tapi setelah gue lulus sekolah, setelah gue keluar dari sistem ini, gue baru sadar ya kalau market atau pasar dunia ini itu nggak pernah bayar orang yang rata-rata di semua bidang. Pasar ini ya market ini cuma bayar orang yang jago banget di satu bidang. Ketika misal ada satu orang gitu ya, dia itu jago di bahasa Indonesia, jago di matematika, jago di bahasa Inggris, jago di IPA, jago di sejarah, versus ada satu orang dia jago banget di matematika. Ini pasar atau market dunia ini ya itu cuma bayar orang yang jago banget di satu bidang, yang punya yang namanya itu T-shape skill, bukan yang bisa semuanya. Dunia ini hanya bayar orang yang luar biasa, bukan orang yang rata-rata. Kalau lu rata-rata, lu nggak bakal dapat bagian di dunia ini. Dan untuk lu jadi luar biasa, ya lu ini butuh konsentrasi, lu ini butuh fokus. Sangat susah ya untuk lu jago banget di trading, atau misal gue jago banget di media, tapi gue harus jago banget juga di matematika gitu ya dulu. Gue harus jago banget juga di bahasa Indonesia, gue harus jago banget juga di bahasa Inggris. Sekarang gue pengen kasih lu data ya, biar ini gak jadi opini gue pribadi doang. Gue pengen lu bisa ngecek dan bisa verifikasi. Ya ini beneran ada real study case-nya. Jadi dulu ya itu ada satu institusi namanya itu Gallup. Mereka itu ngelakuin polling secara organisasi. Institusi Gallup ini ya itu ngelakuin research ke perusahaan-perusahaan besar ya untuk ngukur matriks-matriks karyawannya itu. Jadi karyawannya itu bekerja itu efisien atau enggak, terus karyawannya itu happy atau enggak, dan sebagainya. Pertanyaan dari Gallup ini simple. Mereka itu pengen lihat hidup orang yang fokus ke kekuatan mereka itu kayak gimana, sama orang yang fokusnya itu memperbaiki kelemahan mereka itu kayak gimana. Dan ini hasil datanya ya. Orang yang fokus ke kekuatannya itu 6 kali lebih engage di kerjaan ya dibandingkan orang yang fokus ke kelemahannya. Itu orang yang average aja. Sedangkan kita lihat orang yang fokus ke kekuatannya itu 3 kali lipat lebih bahagia. Sedangkan orang yang fokus ke kelemahannya itu rata-rata. Orang yang fokus ke kekuatannya itu lebih cepat naik karirnya. Sedangkan orang yang fokus ke kelemahannya, ya yang gue ada kelemahan apa gue perbaikin gitu ya, itu bahkan jadi orang yang rata-rata. Orang